Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, mari kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, muallif dari kitab yang kita pelajari ini, Faidur Rahman. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita bicarakan perintah Allah untuk membersihkan Baitullah, ya, mendirikan Baitullah dan membersihkannya untuk orang yang bertawaf dan iktikaf dan orang yang bersolat di situ. Secara fisik tapi juga secara batin. Membersihkan bait itu artinya membersihkan hati kita. Selanjutnya ayat yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Nuturna sira ya Muhammad nalikane ndonga sapa Nabi Ibrahim, ya Rabbi, mugi-mugi Tuhan dadosaken niki negara Mekah dados negara ageng, aman saking Pancabaya, Kohot, Judam, Baros, lan aman saking paten pinaten, lan malih mugi-mugi Tuhan paringi rizki ahlu Makkah sedaya saking pinten-pinten buah-buahan. Tuhan paringi rizki tiang ingkang sampun iman billah lan iman bil yaumil akhir saking tiang ahli Makkah. Terjemahan bebas dari ayat tadi adalah ceritakanlah atau katakanlah wahai Muhammad ceritakanlah wahai Muhammad ketika Nabi Ibrahim berdoa. Doanya itu, ya Allah, ya Tuhanku, semoga Tuhan jadikan negara Mekah ini, negara dalam bahasa Jawa itu artinya ya kota atau ya kota, negara, dijadikan kota yang besar, aman dari bahaya, dari kekurangan makan, dari penyakit lepra, lalu penyakit kulit, dan aman dari saling bunuh. Serta mudah-mudahan atau Tuhan berikan rezeki kepada ahli Mekah yang berupa buah-buahan, yaitu kepada mereka yang sudah beriman kepada Allah dan hari akhir dari orang-orang yang tinggal di Mekah. Mongko nuli ngendika Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, aja sira tertentokaken donganira marang wong mukmin wae, aja balik nuwuna sira marang ingsun ya Rabbi, mugi-mugi Tuhan paringi rezeki tiang ingkang mukmin lan tiang kafir. Mongko bebungah ingsun ing kafir kabeh ing dalem dina sedhela selagine uripa ana ing donya.
Mongko nalikane wis mati mongko nuli nyimpen ingsun ing kafir kabeh ing dalam akhirat marang siksane neraka lan ala-alane panggonane baline kafir iku bali marang neraka. Mendengar doa tersebut Allah berfirman, wahai Ibrahim, janganlah kamu khususkan doamu itu untuk orang mukmin saja, tapi ya berdoalah kepadaku dengan mengatakan, wahai Tuhan, mudah-mudahan Tuhan memberikan rezeki baik orang mukmin maupun orang kafir yang ada di Mekah ini. Maka aku Allah akan memberikan kepada orang kafir rezeki di dunia sebentar saja ketika mereka hidup di dunia. Sedangkan di akhirat nanti akan aku simpan kafir itu semua di dalam siksa neraka. Siksa neraka itu adalah tempat kembali yang paling jelek bagi mereka. Ya, tempat kembali yang paling buruk itu adalah neraka. Yakni artine setuhune Sayyidina Ibrahim nuwun marang Allah Subhanahu wa taala, nuwunaken ahli Mekah muga-muga keparingan rezeki wawahan buah-buahan sarehne negara Mekah iku garing, ora ana banyune mili lan ora ana kebon-kebone kayonane. Mongko nyembadani Allah Subhanahu wa taala hingga perintah marang malaikat Jibril dan utus muter negara Taif saking negara Syam. Maksudnya bahwa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ahli Mekah agar mereka diberi buah-buahan ya sebagai rezeki ya. Karena Mekah itu kering, tidak ada air yang mengalir sama sekali di situ dan tidak ada kebun-kebun atau kayu-kayu yang tumbuh. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim itu sehingga ia memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk memindahkan, memutar Taif dari Syam ya. Ya ini sering cerita seperti itu ya. Jadi Taif itu dingin ya, terletak di sebelah selatan Mekah. Ing negara Syam iku banget ademe lan atise wektune sita lan negara Mekah iku agung banget panase. Mongko perintah Allah ing malaikat Jibril muter juz'e negara Syam kaputer marang Mekah lan perintah muter juz'e negara Mekah kaputer marang Syam. Ya, negara Syam itu negara yang sangat dingin. Di waktu syita, di waktu musim panas ya. Dan negara Mekah itu sangat panas. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memutar sebagian dari Syam yang dingin itu diputar ke Mekah, sementara sebagian dari Mekah diputar ke Syam. Mongko wong ahli Syam nalikane bangete ademe Mekah padha ngungsi ing negara Mekah, puteran lan wong ahli Madinah, ahli Mekah nalikane bangete panase negara Mekah mongko padha ngungsi ing negara Syam. Puteran negara Syam puteran namanya Taif, mongko rejo negara Mekah sebab wujude Taif. Jadi pada musim sangat dingin, ketika dingin, ini saya kira ini salah nulis ya, mestinya ini Syam saya kira. Ketika musim dingin, ahli Syam itu mengungsi atau pergi ke tempat putarannya negara Mekah kota Mekah yang panas itu ya, ada di dekat Syria, tapi di sini tidak disebutkan. Jadi ketika musim panas, ketika musim dingin, penduduk Syam itu akan mengungsi ke daerah yang panas di sekat itu, yang dikatakan itu putaran dari sebagian kota Mekah. Sementara orang Mekah
pada waktu musim sangat panas itu akan mengungsi ke utarannya Syam, yaitu Taif. Maka menjadi ramailah, menjadi makmurlah negara Mekah karena adanya Taif itu. Lan wonaken Nabi Ibrahim ing rizkine badan mongko padha antarane mukminin lan kafir. Berbeda rizkine arwah mongko khusus marang mukmin bloko. Mulane ngendika la yanalu ahdiz zalimin. Allah memintakan rezeki fisik, maka tidak ada perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir. Sebaliknya akan berbeda halnya ketika rezekinya itu rezeki rohani, maka hanya dikhususkan bagi orang mukmin saja. Mulane ngendika, maka Allah berfirman la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku tidak akan berlaku untuk orang-orang yang zalim. Itu rezeki non fisik ya. Monggo dadi ana iku negara Mekah negara ingkang aman reja lan ngamal dadi tikel-tikel 100.000 ing dalem liyane Mekah lan aman patan pinaten lan ora wenang den tugel kayune lan den arit sukete lan ora wenang den buru beburone. Iku kabeh sabab tungane Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim tadi minta rezeki bagi orang Mekah. Jadi Mekah dan minta bahwa Mekah itu menjadi negara yang aman dan makmur begitu, serta amal yang di situ itu dilipat gandakan menjadi 100.000 kali di luar Mekah. Dan Mekah itu aman dari perang, dari saling bunuh, dan tidak boleh kayunya dipotong, rumputnya disabit, juga tidak boleh buruannya atau binatang-binatangnya diburu, tidak boleh. Itu karena doanya Nabi Ibrahim. Utai lafadz wa man kafara iku ginawe ataf marang mahdzuf takdiruhu warzuk ahlahu warzuk man kafara lan menang lafadz man kafara den gawe mubtada khabari lafadz fa umati'uhu. Nah, ini pembicaraan tata bahasa sedikit. Man kafara wa man kafara wa amwatuhu qalilan. Wa man kafara itu bisa ataf kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang mahdzuf, yaitu warzuk ahlahu warzuk wa man kafara. Jadi man kafara wa man kafara itu diatafkan kepada warzuk ahlahu dengan menambahkan warzuk man kafara. Tapi juga bisa man kafara itu dijadikan mubtada, jadikan permulaan kalimat menjadi wa man kafara fa umatiuhu. Barang siapa yang kafir maka aku beri kenikmatan mungkin gitu. Tsumma qala fi qissati bina'il bait. Lalu Allah berfirman mengenai cerita pembangunan Baitullah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nuturono sira ya Muhammad nalikane ngangkat Nabi Ibrahim ing pendemane bait, yakni Ka'batullah, lan melu nulungi ngangkat sapa Nabi Ismail putra Ibrahim. Mongko sawise wis rampung oleh binaul bait mongko nuli padha ndonga karone marang Allah, ya Rabbana mugi tuan nrimo saking anggen kula binaul bait keranten tuan zat ingkang ngrungu ing kula lan ingkang ngudanani ing amal kula. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah ketika Nabi Ibrahim mengangkat pendemane bait.
Ya, pendeman itu apa? Fondasi. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat fondasi atau meletakkan fondasi dari Baitullah, yakni Ka'batullah, Ka'bah, dan ikut ikut memberikan pertolongan atau bersama-sama membangunnya itu Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Maka sesudah selesai membangun Baitullah itu, keduanya lalu berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, moga-moga Tuhan menerima dari kami pembangunan kami terhadap Baitullah itu, karena Tuhan adalah zat yang mendengar apa yang kami katakan dan yang mengabulkan atau yang mengetahui, karena ngudaneni itu bisa berarti mengetahui saja, bisa berarti mengabulkan. Sini mungkin menerima ya. Dan Tuhanlah yang bisa menerima amal kami. Ya Rabbana mugi-mugi Anda dosaken Tuhan ing kula hale sami Islam karone dumateng Tuhan. Kula lan anak kula Ismail. Lan malih mugi Anda dosaken Tuhan ing anak putu kula sedaya samiya miturut perintah Tuhan sedaya. Wahai Tuhan kami, moga-moga Engkau jadikan kami ini sama-sama Islam, sama-sama berserah diri kepada Tuhan. Kami maupun anak-anak saya, maksudnya Nabi Ibrahim, saya maupun anak saya Ismail. Dan juga mudah-mudahan Tuhan jadikan anak cucu kami semua mengikuti perintah Tuhan. Dan juga lan malih mugi-mugi muruk Tuhan ing kula ing syariat ing ibadah kula utawa den haji kula ya. Utawa ya, ini bisa dibaca den, bisa din ya. Utawa den haji kula lan mugi paring taufik Tuhan ing kula supados kula waget tobat ing Tuhan keranten Tuhan menika zat ingkang ahli nrimo tobat kula lan Tuhan ingkang welas kasih ing kula. Dan mudah-mudahan Tuhan mengajari saya bagaimana cara beribadah kepada Tuhan atau khususnya ibadah haji. Dan mudah-mudahan Tuhan memberikan pertolongan kepada kami agar kami bisa bertobat kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menerima tobat kami dan Tuhanlah yang mengasihi kami semuanya. Ya, ini artinya setuhune Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tompo dawuh kepurih bina Ka'bah. Nah, ringkasnya bahwa Nabi Ibrahim itu dan Nabi Ismail mendapat perintah untuk membangun Baitullah Ka'bah ya. Utawi kisatul baik itu iku setuhune subhanahu wa ta'ala wis gawe panggonan bait sadurunge gawe bumi kurang 2000 tahun. Mongko ana maudhul bait iku wektu mungkin ijih putih untuk ing luhure bumi, mongko nuli den gelar bumi kabeh ana ing ngisore untuk putih. Mongko tatkalane temurun Nabi Adam ana ing bumi, mongko giras penggalihe bapa Adam, mongko nuli wadul marang Allah ing girase atine sabab wektu ana ing suwarga fi jiwarillahi ta'ala lan ora putus altafur rahmaniyah wal ulumul laduniyah. Mongko nuli nurunaken subhanahu wa ta'ala ing Baitul Ma'mur den selahaken ana ing panggonane bait lan iya Baitul Ma'mur iku ya waqitul jannah duweni lawang loro suwiji syarqi lan suwiji gharbi. Kisah dari pembangunan bait itu diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat
tempat bait itu sebelum bumi ini diciptakan dalam 2000 tahun sebelum diciptakan bumi. Maka ada tempatnya Ka'bah itu, tempatnya bait itu waktu itu masih berupa untuk itu gundukan ya, tapi bisa juga berarti kabut, mungkin begitu ya, kabut atau ya kabut putih di atas bumi. Maka lalu bumi digelar di bawah kabut putih itu. Maka ketika Nabi Adam itu turun ke bumi, hatinya tidak tenang ya, giras itu maksudnya hatinya ya terombang-ambing mungkin begitu. Lalu disampaikanlah kepada Allah bahwa hatinya tidak bisa tenang. Karena dulunya ketika ada di surga hatinya tenang karena di dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jauh dari Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi gelisah mungkin begitu ya. Ketika di surga itu selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, ilmu-ilmu yang langsung diperoleh dari Allah. Maka Allah lalu ketika Nabi Adam itu menyampaikan hal itu, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Baitul Ma'mur ya, ditaruh di tempat bait itu. Nah, Baitul Ma'mur itulah yawaqitul jannah, permatanya surga yang mempunyai 2 pintu, yaitu pintu timur dan pintu barat. Mongko nuli ngendika Subhanahu wa taala, ya Adam ingsun wis nurunaken marang sira bait supaya padha tawafo sira ana ing kiwa tengene bait kaya dene tawafira ana ing kiwa tengene arash ingsun. Lalu Allah berfirman, wahai Adam, ya tadi untuk menghilangkan kegelisahan tadi, aku telah menurunkan bait ya, supaya kamu bertawaf ya, beribadah berkeliling di sekitar bait itu sebagaimana dulu ketika masih di surga kamu bertawaf mengelilingi arash. Lan nuli nurunaken Allah ing Hajar Aswad, mongko nuli pangkat haji Nabi Adam saking negara Hindi hale lumaku, lan nuli ngutus Subhanahu wa taala ing malaikat supaya nuduhaken ing Adam ing panggonane bait. Mongko nuli haji Adam, mongko sawise sempurna hajine mongko padha ngucap para malaikat, burra hajjuka wa ya Adam, kula sedaya sampun haji ing dalem niki bait sadurunge jengandika ya Adam kurang 2000 taun wujud jengandika kula sampun haji ing niki bait hingga haji Nabi Adam 40 ambalan. Mongko langgeng iku bait tumeka zamane Tufanun Nuh alaihi salam. Allah lalu menurunkan Hajar Aswad, dan setelah itu Nabi Adam berangkat haji dari negara India dengan berjalan kaki ya. Kan menurut ceritanya Nabi Adam itu turun dari surga, dijatuhkan dari surga, jatuhnya ke Sri Lanka, lalu beliau berangkat hajinya dari situ, dari tanah India. Lalu Allah mengutus malaikat untuk menunjukkan kepada Adam tempat baitnya itu, dan Nabi Adam lalu haji di situ. Setelah selesai hajinya, maka para malaikat mengatakan, burra hajjuka ya, semoga hajimu itu mabrur wahai Adam. Kami sudah haji di bait ini sebelum Tuhan, kurang dari 2000 tahun yang lalu sebelum Tuhan ada, kami sudah haji di bait ini. Sehingga Nabi Adam haji selama
40 kali ya. Maka bait itu terus ada sampai masa banjir Nabi Nuh ya, masa banjir Nabi Nuh. Mongko tatkalane tufan Nuh mongko den angkat iku bait marang langit kaping 7 lan ing iku Baitul Ma'mur kaping 4 ya. Langit kaping 4 lan iya iku Baitul Ma'mur den leboni malaikat saben dina 70.000 malaikat genti-genti ora ana bisa ngaping pindho mlebune hingga dina kiamat. Lan Hajar Aswad den pendem ana ing Jabal Kubes mongko ana pernah iku bait kotong hingga tumeka zamane Nabi Ibrahim mongko nuli perintah Allah Subhanahu wa taala ing Nabi Ibrahim bakdane wis peputra Nabi Ismail lan Ishak den perintahi kapurih binaul bait. Jadi tadi kan ada sampai tufan, sampai masa banjirnya Nabi Nuh. Ketika terjadi banjir Nabi Nuh, bait itu diangkat ke langit keempat, yaitu Baitul Ma'mur, dan di situ bait atau Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh malaikat setiap hari 70.000 malaikat. Tidak ada yang bisa 2 kali, jadi hanya sekali saja itu masuknya malaikat ke dalam Baitul Ma'mur. Itu akan terus ada sampai hari kiamat. Hajar Aswad dikubur di dalam Gunung Kubes ya, yang ada saya merasa di sebelah utara Ka'bah. Mongko ono maka tempat dari Hajar Aswad itu atau tempat dari bait itu kosong sampai datangnya Nabi Ibrahim. Jadi tidak ada bangunan apa-apa sampai zamannya Nabi Ibrahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim setelah mempunyai anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak untuk membangun Baitullah itu. Mongko matur marang Allah, ya Rabbi, wonten pundi pernae wau bait, mongko nuli nurunaken Subhanahu wa taala ing saknah ya iku tejo nganteng, yakni kluwung, lan ya iku angin kumpul kang banget paniupe, mongko nuduhaken tejo ing pernae bait. Lalu Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk membangun bait itu bertanya di mana tempatnya. Maka lalu Allah menurunkan saknah ya. Saknah itu ya benda di langit yang seperti sinar memanjang gitu ya. Tejo namanya. Itu tapi di sini warnanya hitam ya. Jadi sulit menggambarkannya karena kalau dikatakan sorot itu pasti warnanya putih ya, tapi ini warnanya hitam nganteng ya, yakni pusaran angin yang berkumpul dan sangat kencang ya. Mungkin kalau bisa menonton hurricane atau celara tahun ya, itu yang berputar itu kelihatan warnanya hitam tetapi kelihatan berputar begitu. Nah, itu untuk menunjukkan di mana tempatnya bait. Jadi ada tadi angin berputar yang menunjukkan ke arah mana itu Nabi Ibrahim harus membangun bait. Wakila teko mega saking langit mongko ngaubi ubenge mega ana ing pernae bait, mongko nuli den binak serta kelawan Ismail. Ada cerita lain yang mengatakan yang datang itu bukan saknah tapi mega di langit. Lalu mega itu melindungi tanah yang akan dibangun di atasnya Baitullah itu. Maka lalu dibangunlah Baitullah itu bersama-sama dengan Nabi Ismail.
Mongko sawise sampurna oleh binaul bait mongko nuli ngendika Nabi Ibrahim marang ingkang putra ya Ismail amriya sira watu kang bagus gawe ngalamati pucuke bait. Mongko nuli ngundang-undang Hajar Aswad ingkang ana jerone Jabal Qubais. Ya Ibrahim kula watune wonten ngriki. Wakila Jabal Qubais ngucap ya Ibrahim indi wadi'ah khudha. Mongko nuli den alap den silehaken pernai Hajar Aswad. Setelah selesai lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, coba kamu cari batu yang bagus untuk menandai pucuk dari atau puncak dari bait ini. Maka lalu ada suara Hajar Aswad itu seperti mengundang dari dalam gunung Qubais, wahai Nabi Ibrahim, aku adalah batu yang Anda maksud, aku ada di sini. Tapi ada riwayat lain mengatakan Jabal Qubais lah, gunung itulah yang berkata kepada Nabi Ibrahim, saya mempunyai titipan untuk Anda, ambillah. Maka lalu diambil dan ditaruh di tempat Hajar Aswad itu. Saya kira cukup di sini untuk kali ini. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.